Saat aku berumur 8 tahun, aku di TV-ku. Aku menonton film kartun. Film itu bercerita tentang sekelompok makhluk kecil yang hidup di dalam setangkai bunga berwarna merah. Dan bunga itu selalu dilindungi oleh seekor gajah. Walaupun ia tak tahu di dalam bunga itu ada sekelompok makhluk kecil. Saat selesai menonton film itu, aku bertanya, apakah aku juga hidup di dalam sebuah bunga? Itu adalah pertanyaan yang sangat konyol, terlebih untuk orang-orang di sekelilingku waktu itu. Seorang anak kecil yang memikirkan seberapa luas alam semesta ini dan apa yang ada di luarnya. Teori hierarki dimensi. Dalam video kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah teori yang saya beri nama hierarki dimensi. Ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang apa yang ada di luar alam semesta kita dan bagaimana kita bisa memahami posisi kita dalam sebuah struktur kosmik yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Banyak teori yang berkembang sejauh ini, seperti teori multiverse atau simulasi, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih mendalam yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak tentang realitas kita. Teori ini tidak hanya menghubungkan alam semesta kita dengan dimensi lebih tinggi, tetapi juga dengan alam semesta yang lebih rendah, yang tampaknya ada di sekitar kita. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami konsep hierarki dimensi. Bagian 1, alam semesta 3 dimensi dan entitas lebih tinggi. Sebagai manusia, kita adalah makhluk 3 dimensi. Artinya, kita hanya bisa merasakan dan memahami dunia yang ada dalam 3 dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Semua yang kita alami sehari-hari, dari benda yang kita sentuh hingga interaksi yang kita lakukan, semuanya terbatas pada dimensi ini. Bahkan cara kita berpikir dan memandang dunia pun dibentuk oleh keterbatasan ini. Namun, di luar dunia kita, di luar alam semesta yang kita kenal, ada entitas-entitas yang berada dalam dimensi yang lebih tinggi. Saya menyebutnya sebagai makhluk 4 dimensi, atau bahkan lebih tinggi lagi. Dimensi-dimensi ini bukan hanya level yang lebih tinggi, tetapi mereka juga mengubah cara kita memahami eksistensi itu sendiri. Bayangkan saja, jika kita hidup dalam sebuah dunia 3D, mungkin saja entitas di dunia 4D bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa mengakses mereka secara langsung. Bagian 2. Alam semesta 4. Dimensi keterhubungan dengan alam semesta kita. Salah satu gagasan yang sangat menarik bagi saya adalah kemungkinan bahwa alam semesta kita bisa saja terpengaruh oleh makhluk atau entitas yang ada dalam dimensi lebih tinggi, seperti dimensi 4D. Alam semesta kita bisa saja memiliki awal dan akhir yang dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih besar. Namun, meskipun begitu, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa alam semesta kita akan berakhir karena entitas 4 dimensi. Bahkan, jika mereka bisa mempengaruhi kita, kita hanya bisa merasakannya dalam batasan yang sangat terbatas. Seperti bayangan sebuah benda yang bergerak di dunia 2 dimensi, kita yang ada di 3D mungkin hanya bisa merasakan perubahan yang sangat kecil dan tak terduga tanpa bisa melihat prosesnya secara utuh. Namun, lebih dari itu, saya juga meyakini bahwa di atas dimensi 4D ada dimensi yang lebih tinggi lagi, mungkin dimensi 5D dan seterusnya. Setiap dimensi ini seiring naik ke tingkat yang lebih tinggi, semakin transenden, dan mungkin tidak lagi terikat oleh hukum-hukum fisika yang kita pahami di dunia 3D. Di level ini, entitas-entitas yang lebih tinggi bisa jadi tidak hanya mengamati, tetapi juga menciptakan atau menghapus dimensi di bawah mereka. Ini adalah konsep yang sangat besar, tapi sangat menarik. Bagian 3, alam semesta yang lebih rendah. 2 dimensi dan interaksi dengan kita. Sekarang, mari kita lihat ke bawah, ke alam semesta yang lebih rendah dari kita. Misalnya, alam semesta 2 dimensi. Dalam dunia kita,
Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika sebuah alam semesta 2D ada di sekitar kita. Alam semesta 2D ini mungkin tidak bisa dilihat langsung oleh kita yang berada di dunia 3D, namun mungkin ada interaksi antara keduanya. Apakah kalian pernah mendengar tentang fenomena partikel yang muncul dan menghilang secara tiba-tiba di dunia kuantum? Fenomena ini sering disebut sebagai fluktuasi vakum. Partikel virtual yang muncul dan hilang begitu cepat bisa jadi adalah manifestasi dari alam semesta yang lebih rendah, yang melahirkan dirinya sendiri dalam ruang kita yang 3D. Mungkin saja, fluktuasi ini adalah Big Bang-nya alam semesta 2D yang lahir dari dalam alam semesta kita. Menurut teori kuantum, partikel-partikel ini bukan hanya acak, melainkan bagian dari struktur yang lebih besar yang belum kita pahami sepenuhnya. Ini bisa jadi merupakan bukti bahwa di dunia kita ada alam semesta yang lebih kecil dan lebih sederhana yang terus-menerus berinteraksi dengan kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian 4, multiverse dan interaksi antar dimensi. Sekarang mari kita hubungkan teori ini dengan teori multiverse yang lebih populer. Teori multiverse mengatakan bahwa ada banyak alam semesta yang eksis, baik di dimensi yang sama dengan kita maupun di dimensi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam konteks hierarki dimensi, multiverse ini bisa dipahami sebagai kumpulan alam semesta yang berada di berbagai tingkatan dimensi. Namun bedanya dengan teori multiverse konvensional, dalam hierarki dimensi, alam semesta kita bukan hanya sekadar salah satu dari banyak alam semesta sejajar. Alam semesta kita adalah bagian dari sebuah struktur bertingkat yang lebih besar dan lebih kompleks. Alam semesta kita bisa saja hanyalah sebutir pasir dalam lautan dimensi 4D yang jauh lebih besar. Ini membawa kita pada satu kesimpulan besar, mungkin saja kita tidak sendirian di alam semesta 3D ini. Banyak dimensi di atas kita yang bisa saja saling berinteraksi, membentuk suatu jaringan alam semesta yang sangat luas. Teori ini, yang juga mendekati beberapa ide dari teori membran dalam fisika Dawai, menyarankan bahwa alam semesta kita, meskipun besar bagi kita, mungkin sangat kecil jika dibandingkan dengan alam semesta yang lebih tinggi. Bagian 5. Kekosongan mutlak dan konsep akhir alam semesta. Sekarang, jika kita sudah membahas dimensi lebih tinggi dan lebih rendah, kita perlu melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Apa yang terjadi ketika kita mencapai puncak dari hierarki ini? Menurut teori ini, jawabannya adalah kekosongan mutlak. Kekosongan mutlak bukanlah kekosongan dalam pengertian biasa, tetapi lebih kepada keadaan di mana semua alam semesta, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah, berkumpul dan saling menyatu, mencapai titik akhir evolusinya. Pada titik ini, dimensi apapun yang kita ketahui akan kehilangan makna, dan segala sesuatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di sini, tidak ada lagi pembagian antara dimensi tinggi atau rendah. Semua berada dalam kesatuan mutlak. Teori ini menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang berada di puncak atau dasar mutlak. Alih-alih, semuanya berada dalam siklus berulang, di mana alam semesta terus berkembang dan berkurang tanpa henti, menuju titik di mana segala sesuatu bertemu kembali dalam kehampaan mutlak. Penutup, pemikiran mendalam. Jadi, di akhir video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta ini. Mungkin kita hanyalah bagian kecil dari sebuah jaringan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Alam semesta 3D yang kita tinggali hanyalah salah satu langkah kecil dalam sebuah siklus kosmik yang melibatkan dimensi lebih tinggi dan lebih rendah. Dalam hierarki dimensi ini, mungkin kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi dengan menggali lebih dalam, kita mungkin akan menemukan posisi kita dalam skema yang lebih luas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa teori ini menarik,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak penjelasan tentang ide-ide besar lainnya. Sampai jumpa.